Sistem pemurnian monster, bab 246 sampai dengan 250. Bab 246 Mengapa mereka melarikan diri? Apakah orang ini sudah gila? Dia masih bisa tertawa saat melihat iblis setingkat Raja Agung. Sekitar, beruang besar dan beruang kecil sudah maju duluan untuk membantu beruang kecil berdiri. Meskipun Xiongsan kali ini memanggil iblis tingkat Raja Agung, iblis pada dasarnya lebih sulit dihadapi daripada binatang buas iblis. Terlebih lagi, karena metode serangannya tidak dapat diprediksi, ia dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat jika tidak terbunuh. Dan begitu pulih, bahkan seorang ahli tingkat Sudosein seperti Zukong kemungkinan akan kesulitan membunuhnya meskipun dengan segenap kekuatannya. Kakak laki-laki, darah terus mengalir dari sudut mulut Xiongsan. Dia merasa sangat lemah, dan hanya bisa berdiri dengan bantuan Xiong Er dan Xiongda. Kakak ketiga, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kakakmu berterima kasih padamu. Beruang besar menarik napas dalam-dalam dan memeluk beruang kecil erat-erat. Setelah melihat apa yang dilakukan Xiongda, Xiong Er ragu sejenak lalu menghampiri Xiongsan dan memeluknya erat-erat. Xiongsan sangat marah hingga giginya terasa sakit. Dia menarik napas dalam-dalam dan, sebelum kehilangan kesadaran, berbicara kepada Xiongda. Kakak, maksudku, aku kesakitan. Jangan sentuh aku. Beruang besar menatap Xiongsan yang terbaring di pelukannya. Kakakku yang ketiga itu memang luar biasa. Kenapa dia tidak bilang lebih awal kalau dia sangat menyayangiku? Kukira itu sesuatu yang serius. Beruang besar mengatakan sesuatu kepada beruang kecil dengan senyum yang dipaksakan. Kakak, bagaimana dengan kami? Xiong Er memandang Xiongsan dengan rasa iba yang mendalam. Ia dan Xiongda memiliki kekuatan yang sama. Keduanya berada di alam transformasi suci setengah langkah, jadi Xiongda biasanya tidak akan mempersulitnya, tetapi umumnya akan menindas Xiongsan. Sekarang, melihat Xiongsan pingsan, Xiong Er merasa sedikit kasihan padanya. Mari kita lihat, kurasa Xia Fukun akan dikalahkan oleh iblis tingkat Raja Agung itu dengan sangat cepat. Setelah itu terjadi, kita akan mengambil cincin spasial dari Xia Fukun dan pergi. Biarkan kedua orang tua itu yang menangani iblis yang dipanggil oleh saudara ketigaku. Setelah mendengar perkataan Xiongda, mata Xiong Er berbinar. Saudara laki-laki itu bijaksana. Hehe, kamu terlalu memuji, kamu terlalu baik. Saat Xiongda dan Xiong Er sedang berbasa-basi, sedikit ketidaksabaran muncul di wajah iblis itu. Makhluk itu baru saja dipanggil oleh Xiongsan, dan saat ini berada dalam kondisi lemah. Kekuatannya kira-kira setara dengan puncak ranah keberanian manusia. Ia ingin mencari tempat untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Rencana awalnya adalah memulihkannya di tempat. Lagi pula, iblis tidak pilih-pilih, kan? Namun Xia Fukun terus melayang di depannya dan menatapnya, yang membuat benda itu sangat tak berdaya. Hei, manusia, karena bukan kau yang memanggilku, minggir dari jalanku. Jangan kira aku takut padamu hanya karena kau seorang ahli bela diri di puncak alam kekuatan ilahi. Meskipun saat ini aku dalam keadaan lemah, kau tetap tidak mungkin membunuhku. Apa yang dikatakan iblis berwajah kuda itu benar. Mereka adalah iblis, tidak seperti makhluk-makhluk di benua 9 meter. Apalagi Xia Fukun, seorang kultivator kekuatan ilahi tingkat puncak, bahkan Zukong, seorang kultivator tingkat Sudosein yang berdiri di dekatnya, harus mengerahkan upaya yang cukup besar untuk membunuhnya. Namun, meskipun Zukong perlu berusaha keras untuk membunuh iblis berwajah kuda itu, iblis berwajah kuda tersebut tetap ingin mencari tempat yang tenang terlebih dahulu. Bagaimanapun, tidak pantas jika selalu ada orang yang berdiri di sini, bukan? Belum lagi, jika ingin pulih, iblis berwajah kuda ini harus melakukan beberapa hal yang memalukan. Jika Xia Fukun dan yang lainnya melihat itu, bukankah ia akan kehilangan semua mukanya? Meskipun ia adalah iblis, ia juga iblis yang peduli dengan reputasinya. Mengapa aku harus membunuhmu? Xia Fukun bertanya kepada iblis berwajah kuda itu dengan rasa ingin tahu. Setan berwajah kuda itu agak misterius. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dalam ingatannya, bertahun-tahun tampaknya telah berlalu di benua 9 meter, bukankah manusia dan iblis adalah musuh bebuyutan? Bukankah seharusnya mereka membunuhnya begitu melihatnya? Mengapa Xia Fukun tidak bertindak seperti itu? Oh, saya mengerti. Setan berwajah kuda itu memperlihatkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Kau pasti sudah mendengar bahwa aku adalah iblis dari alam Raja Agung, jadi kau takut.
Karena itu, kau ingin tunduk padaku dan menjadi pengikut kecilku, bukan? Setan berwajah kuda itu menatap tajam ke arah Xia Fukun dengan kedua matanya yang besar. Ekspresinya seolah berkata, aku sudah tahu segalanya. Xia Fukun benar-benar terkejut. Hei, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Tebakanmu salah, aku tidak bermaksud menjadi pengikutmu. Xia Fukun berkeringat dingin, terbatuk-batuk, dan berkata kepada iblis berwajah kuda itu. Oh, lalu apa maksudmu? Itu tidak benar. Begitu iblis berwajah kuda itu selesai berbicara, Xia Fukun tiba-tiba menamparkan dahinya, membuat iblis berwajah kuda itu terkejut hingga terhuyung mundur beberapa langkah. Hei, ada apa? Jangan melompat-lompat seperti itu, oke. Itu agak menakutkan. Sejujurnya, iblis berwajah kuda itu tidak takut pada Xia Fukun. Ia merasakan bahwa Xia Fukun hanyalah seorang seniman bela diri di puncak alam kekuatan ilahi. Meskipun ia belum pulih dan masih berada di alam keberanian, dengan banyak kartu andalannya, mengalahkan Xia Fukun seharusnya bukan masalah. Tentu saja, ini hanya karena iblis berwajah kuda itu salah mengira Xia Fukun sebagai seniman bela diri biasa di puncak alam kekuatan ilahi. Alasan mengapa saat ini sangat lemah terutama karena ada beberapa iblis berwajah kuda yang berdiri di sebelahnya dan agak waspada terhadapnya. Meskipun Zukong dan yang lainnya mungkin kesulitan membunuhnya, bukankah akan sangat canggung jika mereka menyegelnya atau melemparkannya ke dalam wadah spasial? Itulah mengapa ia begitu sopan kepada Xia Fukun. Aku baru saja berpikir. Xia Fukun mengangkat kepalanya, tatapannya bertemu dengan tatapan iblis berwajah kuda itu. Mengapa aku harus menjawab setiap pertanyaanmu? Aku tentu tidak akan membunuhmu, tapi aku akan menerimamu. Kau mungkin tidak tahu betapa berartinya dirimu bagiku. Setelah Xia Fukun selesai berbicara, dia menjilat bibirnya. Kemudian, dia menyerbu ke arah iblis berwajah kuda itu. Setan berwajah kuda itu benar-benar terkejut. Mengapa kamu harus menggunakan kekerasan atas hal sepele seperti ini? Bukankah kita baru saja berbincang dengan baik dan harmonis? Dan, ramuan yang disebutkan Xia Fukun, adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh iblis berwajah kuda. Jika dilihat dari seluruh benua 9 meter, tampaknya, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan pernyataan seperti itu. Hanya mungkin ada satu yang berasal dari 1000 tahun yang lalu. Dan, iblis dari alam Raja Agung ini juga ikut serta dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu, pertempuran yang dapat digambarkan sebagai malapetaka bagi para iblis. Pada saat itu, sosok misterius itu, yang begitu sulit untuk ditatap langsung, memiliki senyum yang sama seperti yang baru saja dikenakan Xia Fukun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu adalah ahli alam transformasi suci, sedangkan yang lainnya adalah ahli alam kekuatan ilahi. Bisa, setan berwajah kuda itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, ketika melihat Xia Fukun datang ke arahnya, iblis berwajah kuda itu kehilangan semua semangat bertarungnya, berbalik, dan melarikan diri. Astaga, Xiongda, Xiong Zukong, dan yang lainnya semuanya terkejut. Bagaimana iblis itu bisa lolos? Bab 247 izinkan saya memberitahukan sebuah rahasia. Apa yang terjadi di sini? Momen ini, seluruh keluarga Ye terkejut. Saudaraku, kenapa kau lari? Kau iblis. Seandainya Zukong yang berdiri di hadapan iblis berwajah kuda itu sekarang, mungkin semua orang bisa mengerti. Tapi, sekarang Xia Fukun yang berdiri di hadapan iblis itu. Dasar bajingan, jika kau adalah iblis setingkat Raja Agung dan bertemu dengan seorang ahli bela diri setingkat kekuatan ilahi, mengapa kau melarikan diri? Bukan hanya orang-orang yang terkejut. Xia Fukun juga terkejut pada saat itu. Dia baru saja akan bergerak, ketika iblis berwajah kuda itu tiba-tiba lari. Kembali, Xia Fukun mulai merasa sedikit cemas. Ini gila, apakah boleh menyimpang sepenuhnya dari naskah? Seketika itu juga, Xia Fukun mengejar iblis berwajah kuda tersebut. Harus diakui, meskipun iblis berwajah kuda itu sangat besar, ia bergerak dengan suara mendesing, kecepatannya jauh melampaui bahkan kecepatan Xia Fukun. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, iblis itu mungkin akan melarikan diri. Zukong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang, dan keduanya dengan cepat mengepung iblis berwajah kuda itu. Tak lama kemudian, jalur pelarian iblis berwajah kuda itu pun terblokir. Melihat Zukong dan Hou Feiyu di depannya, iblis berwajah kuda menarik napas dalam-dalam dan menoleh. Tepat saat itu, dia melihat Xia Fukun menatapnya dengan seringai jahat.
Kakak, bisakah kau berhenti mengejar kami? Setan berwajah kuda itu terdiam. Itu memang setan. Menurut akal sehat, setelah dipanggil, ia akan memulihkan kekuatannya. Kemudian, dia menebar malapetaka di seluruh benua 9 meter. Tetapi, ini gila, saat ia muncul, ia dikelilingi oleh begitu banyak manusia yang kuat. Terlebih lagi, Xia Fukun merasa sangat tidak nyaman. Senyum di wajahnya itu benar-benar menyeramkan. Tidak, benda ini terlalu berbahaya. Setan berwajah kuda itu masih bertekad untuk melarikan diri. Tepat saat itu, ketika hendak bergerak, ia melihat sekilas Zukong dan Hou Feiyu mendengus dan kemudian mendekatinya. Di depan mereka ada seorang ahli bela diri di alam Sudo Sein dan seorang pemanggil di alam setengah langkah Sein. Kemudian, ada seorang ahli bela diri di alam kekuatan ilahi. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang harus dipilih. Iblis berwajah kuda itu menekan perasaan buruk di hatinya, menarik napas dalam-dalam, dan bergegas menuju Xia Fukun. Hati-hati, Zukong dan Hou Feiyu tidak pernah menyangka bahwa iblis berwajah kuda ini akan begitu licik. Tindakan itu dilakukan sebelum Xia Fukun sempat menjawab. Tepat ketika seruan mereka bergema, mereka melihat Xia Fukun dengan senyum penuh arti di wajahnya. "Hei bro, kamu di sini." Xia Fukun mencibir. Seketika itu juga, dia mulai memanggil sistem pemurnian iblis dalam pikirannya. "Saudara Lian, ini adalah iblis tingkat Raja Agung. Berapa banyak poin pemurnian yang bisa kita dapatkan untuknya?" 1000 poin. Suara sistem pemurnian iblis bergema dengan tenang di benak Xia Fukun. "Tidak, kau bilang kalau itu binatang iblis di alam asal surgawi, 1000 poin pemurnian bisa dimengerti, tapi kenapa iblis hanya mendapatkan 1000 poin pemurnian? Kau tidak mencoba menipuku, kan?" Xia Fukun mengungkapkan keraguannya. Terima atau tinggalkan. Jika kau tidak mau mengubahnya, maka kau bisa menghadapi iblis ini sendiri." "Kakak, aku salah." Xia Fukun tidak menyangka sistem pemurnian iblis akan begitu angkuh, jadi dia segera mencoba untuk tampak lemah. Pada saat itulah sistem pemurnian iblis mulai diterapkan. Di mata Zukong dan Hou Feiyu, iblis berwajah kuda raksasa itu baru saja sampai di depan Xia Fukun. Di tangan Xia Fukun, cahaya putih lembut terpancar dari telapak tangannya. Segera setelah itu, sebuah daya hisap yang sangat besar muncul dari cahaya putih tersebut. Kemudian, setan berwajah kuda yang sangat besar itu mulai menyusut secara bertahap. Apa yang kau lakukan?" Meskipun iblis berwajah kuda itu dalam keadaan melemah, para ahli bela diri biasa tidak akan mampu menghadapinya. Lagi pula, iblis tidak mudah dibunuh. Namun, kekuatan yang terpancar dari tangan Xia Fukun membuat iblis berwajah kuda itu merasakan secercah kematian. "Sudah kukatakan sebelumnya, kaulah penawarku," dan Xia Fukun tertawa dingin. "Aku sudah membuang terlalu banyak waktu untukmu. Saudara berwajah kuda, kau terlalu banyak berakting." Saat Xia Fukun selesai berbicara, jeritan melengking terdengar. Segera setelah itu, sosok iblis berwajah kuda yang sangat besar itu mulai menghilang ke langit. Bahkan auranya pun lenyap sepenuhnya. Ini, Zukong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang. Dari tindakan Xia Fukun barusan, mereka semua menduga bahwa Xia Fukun mungkin memiliki semacam cara untuk menghukum iblis. Tetapi, mereka sama sekali tidak melihat apa yang dilakukan Xia Fukun. Yang terlihat hanyalah kilatan cahaya putih di tangannya, dan iblis berwajah kuda itu menjerit lalu menghilang. "Hou Feiyu," suara Zukong terdengar agak serius. "Ada apa, lilin tua?" Hou Feiyu terkejut ketika Zukong memanggil namanya. "Apakah Anda merasa bahwa metode Xia Fukun barusan sangat mirip dengan metode pejabat itu?" "Aku ingat, 1000 tahun yang lalu, ketika para iblis menyerbu benua 9 meter, sepertinya metode penguasa itu mirip, kan? Saat itu, sepertinya penguasa itu memasuki gerombolan iblis, dan tanpa dia perlu bersusah payah, iblis-iblis itu lenyap satu demi satu." "Maksudmu?" Hou Feiyu berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Zukong. "Xia Fukun adalah murid terakhir orang itu." "Zukong, apa yang sebenarnya ingin kukatakan?" Setelah ucapan Hou Feiyu yang tidak masuk akal itu terinterrupted, Zukong menarik napas dalam-dalam, menatap tajam Hou Feiyu, lalu berkata, "Maksudku, apakah Xia Fukun menerima warisan gurunya di dua lokasi Tianxuan itu? Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Apa yang kau katakan sepertinya masuk akal. Kenapa kita tidak langsung bertanya pada Xia Fukun saja?" Saat Hou Feiyu berbicara,
dia terbang menuju Xia Fukun. Hei, jika kau bertanya padanya, menurutmu apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya? Sebelum Zukong selesai berbicara, Hou Feiyu sudah tiba di hadapan Xia Fukun. Teman muda Xia, metodemu cukup mengesankan. Di mana kau mempelajari teknik-teknik ini untuk menghadapi iblis? Mendengar kata-kata Hou Feiyu, jantung Xia Fukun berdebar kencang. Sudah berakhir, dia lupa bahwa Zukong dan Hou Feiyu masih berada di sana. Meskipun Zukong dan Hou Feiyu telah banyak membantunya akhir-akhir ini. Namun, sistem pemurnian iblis adalah rahasia terbesar Xia Fukun. Dia bahkan tidak memberitahukan rahasia ini kepada Ye Qingwan. Bagaimana jika Hou Feiyu cemburu dan memutuskan untuk membunuhku? Memikirkan hal itu, Xia Fukun terdiam. Haha, berhenti berpura-pura. Kamu berpura-pura untuk apa? Dengan penglihatanku, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Melihat Xia Fukun tetap diam, Hou Feiyu menepuk bahu Xia Fukun lalu berkata sambil tersenyum. Ini pasti warisan yang kita peroleh di dua tempat Tianxuan itu, kan? Xia Fukun terkejut. Dia menatap Hou Feiyu, tak pernah menyangka Hou Feiyu akan memberinya bantuan luar biasa seperti itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah ragu sejenak, Xia Fukun menatap Hou Feiyu. Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak akan menyangkalnya. Namun, kamu harus merahasiakan ini dariku. Jangan khawatir, kita sudah seperti keluarga. Hou Feiyu sedang dalam suasana hati yang sangat baik setelah mengetahui rahasia tentang Xia Fukun. Melihat langit lilin terbang ke arah mereka, Hou Feiyu melambaikan tangannya. Lilin tua, kemarilah cepat, aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu. Bab 248 pihak yang kalah tak punya kata-kata. Aku tak sengaja mendengar Hou Feiyu mengatakan bahwa dia punya rahasia untuk diceritakan kepada Zukong. Xia Fukun benar-benar terpikat. Hou tua, apa yang barusan kau katakan? Rahasia apa? Zukong juga datang menghampiri mereka berdua pada saat itu. Meskipun ia memasang ekspresi acuh tak acuh, bahasa tubuh Zukong mengkhianatinya, dan ia bergerak mendekat ke Hou Feiyu. Haha, Xia muda, kau tidak akan menyalahkan orang tua ini, kan? Zukong adalah salah satu dari kita. Tidak akan. Xia Fukun menarik napas. Dia memutuskan bahwa jika suatu saat nanti dia memiliki rahasia, dia tidak akan menceritakannya kepada Hou Feiyu. Benda ini pada dasarnya adalah megafon raksasa, oke. Rahasia apa yang mungkin dia simpan? Hah, rahasia apa itu? Ceritakan padaku. Melihat Hou Feiyu menjaga semuanya tetap misterius, Zukong tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Hou Feiyu tersenyum pada Xia Fukun, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Zukong dan membisikkan sesuatu. Xia Fukun, Hou Feiyu, apa kau yakin aku tidak memberitahumu rahasia ini? Hanya ada kita bertiga di sini sekarang, jadi mengapa kau begitu berhati-hati? Setelah mendengar rahasia yang dibisikkan Hou Feiyu di telinganya, Zukong memberikan tatapan penuh arti kepada Xia Fukun. Aku sudah menduganya, Xia Fukun, hehe. Dia memutar bola matanya ke arah Zukong, seolah berkata, jadi kau masih ingin menyebut dirimu orang bijak. Namun, tuan-tuan, mari kita bicarakan ini di hotel dulu. Mari kita kesampingkan dulu masalah iblis dan tangkap Xiongda dan yang lainnya terlebih dahulu. Lagi pula, pecahan kunci relik suci masih berada di tangan mereka. Kata-kata Xia Fukun mendorong isu tersebut ke depan, dan keduanya mengangguk. Kemudian, tiga sosok kembali ke rumah keluarga Ye. Sejujurnya, Xia Fukun dan yang lainnya hanya mengejar mereka dalam waktu singkat. Ketiganya, termasuk Xiongda, masih berdiri di sana seperti patung kayu. Melihat Xia Fukun dan yang lainnya kembali, Xiong San, yang baru saja mulai merasa lebih baik, terkejut sejenak. Di mana iblis itu? Xiong San memandang Xia Fukun dan yang lainnya dengan agak bingung. Ini gila, namun, dia telah mengerahkan upaya luar biasa untuk memanggil iblis setingkat Raja Agung. Dan, karena pemanggilan iblis, tingkat kultivasi Xiong San kini turun kembali ke puncak alam kekuatan ilahi. Sekarang setelah dia akhirnya membuka matanya, iblis itu telah pergi. Dia masih berada di dalam rumah keluarga Ye. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Aku punya kabar buruk untukmu. Xia Fukun tak kuasa menahan napas saat melihat wajah pucat Xiong San. Kita sudah mengatasi iblis itu. Apa? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Xiong San batuk mengeluarkan seteguk darah dan pingsan lagi. Kakak ketiga,
Kakak ketiga, bangun. Beruang besar dan beruang kecil juga cemas. Jelas sekali, beruang kecil telah diliputi amarah. Sekarang, tidak pasti apakah beruang kecil akan bangun lagi. Kamu, Xiongda sangat marah hingga tak bisa berkata-kata, tetapi Xiong melihat hal itu, berbicara mewakilinya. Kamu sudah keterlaluan, cukup omong kosongnya. Serahkan wadah ruang kalian, lalu pergi. Kalau tidak, tetap di sini. Xia Fukun memandang Xiongda dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, dia tidak benar-benar ingin membunuh ketiga orang ini, karena mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya, hanya saja mereka semua mengincar target yang sama. Sebagai sebuah kompetisi, pasti ada pemenang dan pecundang. Pihak yang menang berhak untuk mengurus pihak yang kalah. Xia Fukun. Ketika Hou Feiyu mendengar bahwa Xia Fukun akan membebaskan Xiongda dan yang lainnya, dia ragu sejenak. Tepat sebelum dia berbicara, dia melihat Zhu Kong meliriknya. Sejujurnya, meskipun dia sudah tahu bahwa Xia Fukun bukanlah pewaris garis keturunan orang itu, Hou Feiyu sudah menganggap Xia Fukun sebagai orang itu sejak 1000 tahun yang lalu. Tetapi, Xia Fukun mirip dengan tokoh besar dari 1000 tahun yang lalu dalam segala hal, kecuali temperamennya pada saat genting ini, yang sama sekali berbeda dari temperamennya sendiri. Sosok dari 1000 tahun yang lalu lebih memilih membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang bersalah bebas. Namun, Xia Fukun berselingkuh di mana-mana. Kamu harus tahu, di dunia kultivasi, di dalam benua 9 meter ini, jika Anda menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, lawan Anda tidak akan mengingat kebaikan Anda sedikitpun. Sebaliknya, mereka akan bekerja keras untuk memperbaiki diri. Meninggalkan mereka sama saja dengan meninggalkan bahaya tersembunyi. Xiongda dan kedua temannya mengalami luka parah, sehingga melarikan diri dari Zhu Kong dan yang lainnya hampir mustahil. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan mereka untuk pergi adalah mengikuti saran Xia Fukun. Aku menarik napas dalam-dalam, mata Xiongda hampir menyemburkan api. Kali ini, mereka kehilangan istri dan pasukan mereka. Dia menatap Xia Fukun dengan saksama. Bagus, sangat bagus. Xia Fukun, kali ini kami bertiga bersaudara dari Beihai mengakui kekalahan. Tapi ingat, kami tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dan, setelah tempat suci itu dibuka, kalian bukan satu-satunya yang bisa masuk. Kuharap saat kalian memasuki tempat suci itu, kalian tidak akan sendirian. Saat Xiongda berbicara, dia melepas cincin spasial dari tangannya dan melemparkannya ke depan Xia Fukun. Pihak yang kalah tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apalagi yang bisa dia katakan. Melihat ini, Xiong merasa enggan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak tertua mereka telah melakukannya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Dengan berat hati, dia melepas cincin spasial di tangannya dan melemparkannya ke depan Xia Fukun. Tepat ketika keduanya hendak pergi bersama Xiong San, mereka mendengar Xia Fukun batuk. Seketika itu juga, gelombang kemarahan memancar dari Xiongda. Xia Fukun, kau berjanji akan membiarkan kami pergi, apakah kau mengingkari janjimu? Setelah mendengar kata-kata Xiongda, Xiong segera mengambil posisi bertarung. Tidak, Xia Fukun melambaikan tangannya dan menjelaskan. Aku memang akan membiarkanmu pergi, tapi kurasa aku sudah bilang kau harus meninggalkan cincin spasialmu, kan? Aku tidak bilang dia tidak perlu meninggalkan miliknya, kan? Xia Fukun menunjuk Xiong San dan berkata sambil tersenyum. Anda, paru-paru Xiong Daki hampir meledak. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain melepas cincin spasial Xiong San dari jarinya dan melemparkannya ke depan Xia Fukun. Kemudian, kedua pria itu menggendong Xiong San dan berubah menjadi dua pelangi panjang, menghilang di kejauhan. Kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Meskipun Zhu Kong melarangnya berbicara, Hou Feiyu tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Xia Fukun setelah melihat Xiongda dan dua orang lainnya pergi. Tidak apa-apa, Tetua Hou, jangan terlalu gugup. Masalah apa yang mungkin mereka timbulkan? Xia Fukun tersenyum dan mengambil cincin spasial yang dilemparkan Xiongda dan dua orang lainnya. Meskipun dia mengenakan gelang spasial, beberapa cincin spasial milik orang lain dibuat khusus, dan ukurannya bahkan lebih besar daripada gelang spasial Xia Fukun. Setelah menyadari ukuran cincin spasial Xiongda dan apa yang ada di dalamnya, mata Xia Fukun berbinar. Dia melepaskan dahua dari cincin spasial tersebut.
Bab 249 Relik Suci terbuka. Tuan Muda Kun, awalnya Dahua mengira Xiongda telah membebaskannya. Namun setelah diperiksa lebih teliti, ia menyadari Xiongda dan yang lainnya tidak ditemukan dimanapun. Tampaknya Xia Fukun dan kelompoknya telah mengalahkan Xiongda dan kedua rekannya. Seperti kata pepatah, orang bijak akan menerima keadaan. Ketika Dahua melihat betapa sombongnya Xia Fukun, dia segera menghampiri dan meraih kaki Xia Fukun. Tuan Muda Kun, aku sangat merindukanmu. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Setelah mendengar perkataan Dahua, 3 garis hitam tipis muncul di dahi Xia Fukun. Apakah kau membawa ketiga orang itu, Xiongda dan para pengikutnya? Xia Fukun melirik Dahua dengan acuh tak acuh. Ah, Dahua terkejut bahwa Xia Fukun memikirkan hal ini, dan segera ragu-ragu. Benar sekali, tidak ada yang menyukai pengkhianat. Jika itu aku pasti juga tidak akan bisa mentolerirnya. Dahua sedang mempersiapkan kata-katanya, mencoba menjelaskan kepada Xia Fukun dan dengan tegas membersihkan namanya. Namun tanpa diduga, Xia Fukun berbicara langsung. Namun, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Jika kau menolak untuk menyerah, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan sisa pecahan kunci relik suci. Saat memeriksa cincin spasial Xiongda, Xia Fukun menemukan pecahan kunci relik suci di dalamnya. Selain pecahan kunci dari relik suci pertama, pecahan kunci dari relik suci kedua dan ketiga telah disatukan oleh Xiongda dan para pengikutnya menjadi jimat kunci untuk membuka relik suci tersebut. Setelah mendengar pernyataan Xia Fukun yang tampaknya tiba-tiba itu, Dahua benar-benar bingung. Bagaimana, setelah dia mengkhianati negaranya, Xia Fukun tidak hanya tidak menindaklanjuti masalah tersebut, tetapi malah tampak menghargainya. Mungkinkah Xia Fukun berpikir berbeda dari orang normal, dan sebenarnya dia menyukai pengkhianat? Xia Fukun memperhatikan mata Dahua yang melirik ke sana kemari, tetapi tidak mempedulikannya. Dia terbatuk pelan. Keluarga Ye mengalami kerugian yang cukup besar dalam pertempuran barusan. Awan, sekarang setelah aku memiliki pecahan kunci menuju relik suci, aku juga akan pergi ke sana. Namun, aku tidak tahu bahaya apa yang ada di dalam relik suci, jadi tolong tunggu aku di rumah keluarga Ye untuk sementara waktu. Aku akan kembali menemuimu setelah aku keluar dari relik suci. Ye Qingwan terkejut dengan kata-kata Xia Fukun. Sejujurnya, apapun bahaya yang datang sebelumnya, Xia Fukun selalu membawa pendampingnya sendiri. Namun kali ini, dalam perjalanan ke tempat suci itu, dia tidak membawa pendampingnya. Ye Qingwan merasa agak canggung. Tapi jujur saja, Anda tidak bisa menyalahkan Xia Fukun sepenuhnya. Bagaimanapun, itu adalah situs suci. Itulah peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kuat yang memasuki alam transformasi suci 1000 tahun yang lalu. Alasan Xia Fukun selalu membawa Ye Qingwan bersamanya adalah karena dia memiliki sistem pemurnian iblis yang dapat memanggil binatang buas tingkat 8 dan 9. Tapi sekarang, sekalipun Xia Fukun mampu memanggil binatang buas tingkat ke-10, dia tetap tidak akan berani membawa Ye Qingwan bersamanya. Bagaimanapun, bahkan binatang panggilan tingkat ke-10 pun masih berada di tingkat setengah langkah kesucian dan belum benar-benar memasuki ranah kesucian legendaris. Namun, selama seseorang belum memasuki alam suci, ia masih dianggap sebagai manusia biasa. Hanya dengan benar-benar memasuki ranah kesucian seseorang dapat dianggap telah melampaui alam fana dan memasuki kesucian. Ye Qingwan tampak sedikit ragu, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Xia Fukun berjalan menghampiri Ye Qingwan. Dia membuat isyarat dengan tangan kanannya dan berkata kepada Ye Qingwan, "Wan, aku akan membelikanmu sebidang jalan jika kamu berperilaku baik." Ye Qingwan menatap Xia Fukun dengan sedikit kebingungan, apa yang dikatakan pria ini. Baiklah, Xia Fukun melambaikan tangannya lalu berkata, "Perjalanan ke tempat suci ini penuh bahaya. Ziwei, Li Menghan, dan Dahua, kalian semua jangan ikut. Hanya Tetua Hou dan Tetua Zhu yang akan ikut denganku." Xia Fukun dilindungi oleh sistem pemurnian iblis, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Adapun Zhu Kong dan Hou Feiyu, yang satu berada di alam transformasi Sudo Sein, dan yang lainnya berada di alam transformasi Sein setengah langkah. Seharusnya, keduanya juga tidak akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri di tempat suci itu. Ziwei awalnya berpikir bahwa sebagai ahli Tianyuan tingkat puncak, pergi ke tempat suci seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi dia tidak menyangka Xia Fukun akan memanggil namanya terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa dia lakukan,
karena Ye Qingwan sendirian di keluarga Ye dan dia mengkhawatirkannya. Melihat tidak ada yang keberatan, Xia Fukun mengeluarkan 2 jimat yang sudah jadi dari cincin spasial Xiongda. Melihat tanda 2 dan 3 pada jimat tersebut, dan melihat bahwa mereka tidak menunjukkan reaksi apapun, Xia Fukun dengan cepat mengerti artinya. Siapa sangka bahwa pakar transformasi suci dari 1000 tahun yang lalu sebenarnya adalah seorang pria dengan gangguan obsesif-kompulsif. Xia Fukun terkekeh dan mengeluarkan 6 fragmen kunci dari situs suci pertama. Di bawah tatapan semua orang, 6 pecahan relik suci itu perlahan melayang di udara. Kemudian, mereka mulai berputar dan melingkar terus-menerus. Kemudian, benda itu berubah menjadi jimat yang sama seperti 2 jimat lainnya. Hanya, pada saat itu, rune di situs suci kedua dan ketiga sama sekali tidak bereaksi, hanya rune pertama yang mulai bergetar terus-menerus. Pada awalnya, Xia Fukun dan yang lainnya hanya merasakan jimat itu bergetar, dan mata mereka mengikuti getaran tersebut. Namun mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Bukan begitu kenyataannya. Pada saat itu, ketika kunci menuju situs suci pertama ini terbentuk, seluruh benua 9 meter mulai bergetar hebat. Melampaui alam fana, Xia Fukun menatap jimat di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah makhluk yang sangat kuat di alam transformasi suci. Bahkan satu kunci yang tertinggal untuk membuka reruntuhan pun dapat memunculkan fenomena langit yang luar biasa. Pada saat itulah jimat di depan Xia Fukun dan yang lainnya mulai memancarkan cahaya kemasan. Cepat, ambil. Zukong menyebutkan hal ini kepada Xia Fukun. Mendengar itu, Xia Fukun segera melompat dan meraih jimat itu di udara. Pada saat itu, kekuatan luar biasa terpancar dari jimat tersebut. Ini, sebelum Xia Fukun sempat bereaksi, dia terseret oleh jimat itu dan melesat melintasi langit seperti kilat. Zukong dan Ho Feiyu menarik napas dalam-dalam, saling bertukar pandang, lalu tubuh mereka menghilang seperti pelangi dari pandangan anggota keluarga Ye. Ah Kun! Ye Qingwan memperhatikan Xia Fukun dan 2 sosok lainnya menghilang dan tanpa sadar bergumam sebuah kalimat. Saat itulah kunci menuju situs suci pertama terbentuk, dan seluruh benua bergetar. Banyak sekali mata yang tertuju pada keluarga Ye. Banyak sekali orang yang tampak tenggelam dalam pikiran mereka. Tempat suci itu sudah dibuka. Bab 250 orang-orang berkumpul dari segala arah. 9 gerbang neter, seperti lembah naga. Gerbang 9 neter adalah ruang khusus yang diciptakan oleh seorang ahli transformasi suci. Konon, Sekte 9 neter pernah memiliki seorang ahli yang sangat kuat di alam transformasi suci. Namun, karena zamannya yang sudah sangat kuno, ia secara bertahap dilupakan oleh dunia luar. Dunia luar hanya mengetahui bahwa Sekte 9 neter memiliki pengaruh besar di seluruh benua 9 neter, bahwa sebagian besar asosiasi bisnis terkemuka di dunia luar dipimpin oleh Sekte 9 neter, dan bahwa Sekte 9 neter sangat kaya. Dan pada saat ini, jauh di dalam gerbang 9 neter, sesosok makhluk duduk bersila dalam kegelapan, bulu matanya sedikit berkedip, dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Aura yang terpancar darinya sungguh menakjubkan. Dia sudah berada di alam transformasi suci setengah langkah. Dunia sedang dalam kekacauan. Apakah tempat suci itu sudah dibuka? Aku sudah berada di alam transformasi suci setengah langkah. Jika aku ingin menembus ke alam transformasi suci dalam waktu singkat, aku khawatir aku masih membutuhkan kesempatan di dalam tempat suci itu. Begitu kata-kata itu terucap, sosok dalam kegelapan itu berdiri, dan dengan satu langkah, tubuhnya telah melayang keluar gedung. Para murid Sekte 9 neter yang berjaga di luar terkejut ketika melihat sosok ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka berseru dengan suara hampir melengking karena terkejut. Pemuda, pemimpin Sekte muda, kau benar-benar telah mencapai alam transformasi suci setengah langkah. Melihat ekspresi terkejut orang lain, sosok muda itu terkekeh, lalu berbicara dengan suara yang sangat arogan. Kesucian setengah langkah, apakah itu terlalu berlebihan? Hanya saja, sebagian besar waktu aku tidak serius dalam berlatih kultivasi, jika tidak, aku pasti sudah mencapai alam transformasi suci yang legendaris. Mendengar ucapan pihak lain, murid itu tidak berani berkata apa-apa. Memang, bakat Liu Fei yang sangat tinggi, dia hanya belum fokus pada kultivasi. Jika dia benar-benar mendedikasikan dirinya pada jalan kultivasi, Sekte 9 neter mereka kemungkinan akan menghasilkan ahli transformasi suci lainnya. Anehnya,
Liu Fei yang sebelumnya tidak pernah terlalu menyukai kultivasi, sehingga tingkat kultivasinya hanya biasa-biasa saja di alam asal surgawi setengah langkah. Namun setelah perjalanannya ke Lembah Naga, ia tanpa alasan yang jelas mulai memikirkan kultivasi lagi. Dia mengasingkan diri selama beberapa bulan setelah kembali, dan baru muncul sekarang. Mereka yang tidak mengetahui situasinya mungkin mengira Liu Fei yang telah mencapai keabadian di dalam gerbang 9 alam bawah. Baru sekarang, setelah melihat Liu Fei yang, murid ini menyadari betapa banyak yang telah dicapai oleh gurunya dalam waktu yang begitu singkat. Kamu harus tahu, bagi seorang seniman bela diri biasa, mungkin dibutuhkan 100 tahun untuk berkultivasi hingga alam asal surgawi. Tetapi Liu Fei yang berhasil mencapai alam asal surgawi setengah langkah hingga alam suci setengah langkah, hanya dalam beberapa bulan saja. Ini bukan jenius, ini monster. Melihat murid Sekte 9 Neter itu masih terkejut, Liu Fei yang tersenyum. Dia adalah seorang jenius, jadi dia sudah terbiasa dengan tatapan terkejut yang diberikan orang-orang kepadanya. Tetapi, ngomong-ngomong, banyak orang di benua 9 Neter terlahir dengan sendok perak di mulut mereka, tetapi Liu Fei yang terlahir dengan mesin pencetak uang di tangannya. Sejak lahir, ada fenomena surgawi yang luar biasa, dan kemudian dia terlahir dengan bakat luar biasa. Sepanjang hidupnya, Liu Fei yang jarang sekali menemui duri atau rintangan. Satu-satunya yang tetap terpatri jelas dalam ingatannya adalah saat di Lembah Naga ketika Xia Fukun menipunya. Inilah mengapa Liu Fei yang ingin mengabdikan dirinya pada kultivasi segera setelah kembali dari Lembah Naga. Ngomong-ngomong, di mana ayahku? Liu Fei yang ingin berbicara dengan ayahnya tentang keinginannya untuk mengunjungi situs suci tersebut untuk melihat apakah ada peluang di sana. Namun, murid Sekte 9 Neter itu menjawab setelah mendengar kata-kata Liu Fei yang. Tuan Muda Sekte, ketua Sekte masih mengasingkan diri, tampaknya berusaha untuk menembus ke alam Sudosein. Setelah mendengar kata-kata murid dari Sekte 9 Neter, Liu Fei yang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sebelum hukum langit dan bumi ada, mustahil untuk memasuki alam transformasi suci. Oleh karena itu, alam transformasi Sudo Suci, secara nominal, dapat dianggap sebagai yang terkuat di dunia. Namun, setelah ia melangkah ke alam transformasi suci setengah langkah, ia menemukan bahwa hukum langit dan bumi telah lenyap. Dengan kata lain, seorang petarung hebat di alam transformasi suci setengah langkah tidak hanya dapat memilih alam transformasi Sudo Suci, tetapi juga alam transformasi suci. Namun kini ayahnya, yang tidak yakin akan peluangnya mencapai alam transformasi suci, telah memilih alam transformasi Sudo Suci terlebih dahulu, yang membuat Liu Fei yang merasa bahwa ayahnya tampaknya telah mengambil jalan yang salah. Namun, apapun yang terjadi, tidak seorang pun di dunia ini yang berbicara buruk tentang orang tua mereka. Jadi Liu Fei yang tidak terlalu memikirkannya. Karena ayah sedang mengasingkan diri, aku akan meninggalkan Sekte 9 Neter untuk sementara waktu. Aku merasakan bahwa reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam transformasi suci telah dibuka. Aku akan pergi dan melihat apakah aku bisa mendapatkan kesempatan. Jika ayah bangun dari pengasingannya, tolong sampaikan pesanku kepadanya. Ya, Tuan Muda Sekte. Murid dari Sekte 9 Neter itu mengangguk. Tepat ketika Liu Fei yang hendak meninggalkan gerbang 9 Neter, dia mendengar ledakan tawa. Tuan Muda Sekte, tempat suci itu, bagaimanapun juga, adalah peninggalan dari seorang ahli transformasi suci. Tempat itu penuh dengan bahaya. Jika Anda tidak keberatan, saya akan menemani Anda ke sana. Mendengar suara itu, Liu Fei yang merasa terkejut. Seketika itu juga, sesosok muncul di hadapannya. Pada saat itu, wajah Liu Fei yang berseri-seri karena gembira. Karena tetua Fan bersedia menemani Fei yang ke reruntuhan suci, itu akan menjadi hasil terbaik. Tetua Fan ini adalah kepala para tetua Sekte 9 Neter. 100 tahun yang lalu, dia sudah menjadi ahli yang kuat yang telah memasuki alam transformasi suci setengah langkah. Dengan ditemani tetua Fan ke tempat suci itu, Liu Fei yang menjadi jauh lebih percaya diri. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kalau saya tidak salah, sekarang setelah situs suci itu dibuka, banyak kekuatan dan ahli yang tertutup sudah tidak bisa menahan diri lagi. Tetua Fan terkekeh sambil berbicara, sosoknya mulai berkedip dan perlahan menghilang ke dalam gerbang 9 Neter. Sepertinya dia yang pertama kali pergi. Bajingan tua itu,
Liu Feiyan tersenyum dan memberikan beberapa kata penyemangat lagi kepada murid Sekte Sembilan Neter sebelum perlahan menghilang dari tempat itu. Dan di sebuah hutan di prefektur Chishui, jenazah Xia Fukun dengan cepat dibawa ke sini oleh jimat tersebut. Xia Fukun tampak agak berantakan saat ini. Dia tidak menyangka jimat itu akan secepat itu. Aku sudah berada di sini cukup lama, tapi bahkan dengan kecepatan Zukong dan Hou Feiyu, mereka belum juga bisa menyusul. Merasakan semakin banyaknya tokoh berpengaruh di sekitarnya, Xia Fukun menggertakkan giginya. Awalnya dia mengira bahwa hanya mereka yang memiliki kunci ke tempat suci itu yang bisa masuk, tetapi sekarang tampaknya dia telah salah paham. Aku benar-benar pusing. Aku berencana memasuki tempat suci ini bersama Zukong dan Hou Feiyu, yang akan meningkatkan peluang kita untuk menang. Tapi aku tidak menyangka begitu banyak orang kuat akan bergegas menuju tempat suci ini. Sepertinya kita masih harus memasuki tempat suci ini terlebih dahulu. Xia Fukun menghela napas, menatap pintu masuk teleportasi yang memancarkan cahaya keemasan cemerlang di hadapannya. Dia menggertakkan giginya, dan akhirnya menerobos masuk ke dalam susunan teleportasi.